Doa kamu belum dikabulkan juga sama Allah. Sini-sini kumpul, aku kasih tahu caranya supaya semua keinginan kalian bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Caranya agar doa kita tuh dikabulkan oleh Allah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-40. Yuk kita cek Qurannya sama-sama. Allah SWT berfirman yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Itu teman-teman, syarat supaya doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita punya keinginan, berdoa kepada Allah harus tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Niatnya melaksanakan perintah Allah untuk berdoa kepada Allah, bukan untuk dikabulkan ya. Jadi cukup ikhlas memohon kepada Allah, bukan pamrih mau dikabulkan ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita ikhlas itu adalah keinginan Allah, tapi kalau kita pamrih itu adalah keinginan kita. Jadi ciri-cirinya tuh kita ikhlas itu mau dikabulkannya kapan, kita tuh nggak maksa-maksa kepada Allah gitu, karena hati kita tetap ikhlas kepada Allah, tetap beribadahnya tuh seneng kepada Allah gitu ya teman-teman. Allah berjanji dunia dan isinya ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Itu ada dalam Quran surat ke-41 ayat ke-35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Adab kita kepada Allah adalah sebatas hanya memohon teman-teman, bukan pamrih minta dikabulkan. Karena kalau misalkan minta dikabulkan, nanti kita kalau nggak dikabulkan itu jadinya marah sama Allah, kesel sama Allah. Padahal Allah lagi menguji keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita mengeluh itu berarti kita nggak lulus dalam ujiannya. Akhirnya kita makin jauh dari Allah. Boro-boro doa dikabulkan, malah makin jauh dan makin berdosa. Agar ibadah kita bisa istiqomah kepada Allah, pertama niatkan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Orientasinya bukan ke hasil ya teman-teman. Dan yang kedua, setiap kejadian itu mempunyai dua pilihan, yaitu kita memilih untuk tidak bersabar atau bersabar. Nah, kalau kita mau istiqomah, pilihlah yang bersabar, karena kita menjadi semakin semangat mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah. Disitulah akan datang pertolongan Allah untuk kita kalau kita ikhlas, iman dan takwa, yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan kabulkan, dan juga kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa langsung praktekin. Kalau udah berhasil, komen ya di kolom komentar aku. Follow akun ini untuk ilmu kehidupan selanjutnya yang insya Allah bermanfaat agar hidup kalian lebih mudah